Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dewan Misi NZG mengutus misionaris baru yaitu Menjostra sebagai pengganti Wijngaarden untuk melanjutkan pekerjaan misi di desa Bulu Awar. Menjostra memulai perjalanan dari Rotterdam, Belanda. Dengan penuh semangat, ia menempuh jarak ribuan kilometer melintasi lautan menuju pelabuhan Sunda Kelapa. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Belawan di Medan, membawa semangat dan harapan baru untuk meneruskan misi di desa Bulu Awar. Menjostra menekankan kekuatan pujian dalam pelayanan. Baginya, bernyanyi memuji Tuhan, memperkuat hati dan semangat dalam melayani, menjadikan setiap lagu sebagai sumber kekuatan dan kedekatan dengan Tuhan. 1895, Dina Gitar, istri Wijngaarden, melakukan perpisahan dan meninggalkan Bulu Awar. Jadi di sana Menjostra menciptakan satu lagu untuk mengiring perpisahan dengan istri Wijngaarden, Dina, dengan judul itu nomor 105 di Kitab Pendenden GBKP, Laus Mekam Bejuah-juah. Kita latihan ya. 1, 2, 3, ya. Laus Mekam Bejuah-juah. Libat kami rebanu tua. Tolong jaga anak ini baik-baik. Laus Mekam Bejuah-juah. Libat kami rebanu tua. Laus Mekam Bejuah-juah. Libat kami rebanu tua. Pada 3 April 1896, Pendeta Menjostra memimpin perjamuan kudus pertama di desa Bulu Awar. Sebuah momen sakral yang menandai awal perubahan besar dalam kehidupan rohani masyarakat Karo. Terimalah roti ini sebagai tanda bahwa kita menghormati tubuh Kristus yang telah dipecahkan bagi kita. Makanlah. Minumlah darah Yesus. Ambillah, minumlah. Sejarah orang Karo menyimpan momen-momen penting yang tercatat dalam perjalanan desa Bulu Awar. Tempat di mana setiap peristiwa membawa perubahan, harapan, dan berkat yang terus hidup di hati masyarakatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah menerima perjamuan kudus pertama dari misionaris Menjostra, kehidupan warga Bulu Awar berubah selamanya. Tanggal 24 Desember 1899, gereja pertama di Bulu Awar didirikan dan diberkati. Pada saat bersamaan, diadakan perayaan Natal pertama kali dalam bahasa Karo di gereja Bulu Awar. Dengan penuh harapan dan rasa syukur, 25 jemaat merayakan kelahiran Kristus dan memulai babak baru dalam perjalanan iman mereka. Para misionaris datang dengan cinta dan pengabdian, menyembuhkan yang sakit, mengajarkan membaca dan menulis, serta mencerminkan kasih Tuhan. Berkat dedikasi mereka, Injil menyentuh hati masyarakat Karo. Pendeta Wilson Tarigan dengan sepenuh hati
meneruskan misi mulia ini, menjadikan hidupnya sebagai cahaya yang menerangi dan memberi kekuatan bagi masyarakat Karo. Ke sebelah dulu ya. Aku mau menjadi saksi Kristus. Aku mau melakukannya. Dari dulu yang tidak datang ke gereja, mencuri, meresahkan orang tua, dan itu mengalami banyak sekali perubahan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Akhirnya saya menyerahkan kehidupan saya untuk bisa dipakai menjadi pendeta di GBKP. Proses ini bukan hal yang gampang, tapi inspirasi daripada Zending menguatkan hati saya untuk boleh terus meneruskan pelayanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan GBKP dan dunia ini. Karena itu apa yang telah dilakukan Zending betul-betul memberikan semangat untuk visi ke depan menjadi seorang pendeta yang boleh menyentuh kehidupan manusia seutuhnya. Firman Tuhan itu betul-betul hadir dan kuasa Tuhan itu hadir di tempat ini. Misi saya pada hari ini, saya juga harus melanjutkan pengabaran Injil itu tersebut. Terima kasih, menjuah-juah. Setelah gereja berdiri dan jemaat mulai berkembang, NZG memutuskan untuk membawa Injil ke dataran tinggi yang kini dikenal sebagai Kabanjahe. Dalam semangat kerjasama dengan RMG, mereka mengirim misionaris Hendrik Guilame untuk melanjutkan misi suci ini, menyebarkan harapan dan iman ke wilayah baru yang memerlukan cahaya kasih Tuhan. Hendrik Guilame dengan penuh dedikasi dan semangat mendirikan pos penginjilan di Desa Bukum, menjangkau dataran tinggi Karo dengan kasih dan komitmen. Bersama Martin Siregar, seorang guru agama dari Batak Toba, mereka membawa cahaya iman ke daerah terpencil ini, menanamkan harapan dan perubahan yang mendalam di hati masyarakat yang mereka layani. NZK kemudian mengirimkan misionaris J. Hanuman yang dengan penuh pengabdian dan ketulusan hati menerjemahkan dan menyebarkan perjanjian baru ke dalam bahasa Karo. Usahanya tidak hanya membuka akses baru bagi masyarakat Karo untuk memahami Injil, tetapi juga mengukir jejak yang mendalam dalam sejarah spiritual mereka. Pada tahun 1903, menjelang akhir pelatihan medisnya, misionaris Vandenberg tiba di Bulu Awar bersama istrinya. Dengan bantuan misionaris J. Hanuman, mereka mendirikan klinik penyakit kusta, sebuah langkah penting yang membawa harapan baru bagi pasien kusta di Tanah Karo. Pada tahun 1903, pendeta Vandenberg dan J.H. Neumann dan mereka inilah yang membangun klinik rumah sakit kusta Lausimomo. Kemudian klinik juga asal-usul rumah sakit umum Kabanjahe begitu. Jadi melalui mereka lah itu dapat dilakukan. Saat ini, Rumah Sakit Umum Kabanjahe merupakan rumah sakit terbesar di Karo. Mengabdikan diri untuk melayani setiap penduduk dengan penuh kasih. Namun, pelayanan kesehatan ini dimulai dari sebuah klinik sederhana di Lausimomo yang khusus merawat pasien penyakit kusta. Kita tahu bahwasannya penyakit kusta itu kan disebabkan oleh kuman. Ketika penyakit itu dianggap oleh masyarakat pada zaman dulu itu sebagai penyakit kutukan, sehingga mereka itu diasingkan ke hutan-hutan, bahkan ke tempat-tempat terpencil. Jadi memang pada saat itu mental mereka pun udah memang sangat rusak karena banyak penyakit kusta, sehingga pendeta ini memberikan edukasi kepada tokoh-tokoh adat pada zaman dulu. Jadi panitua-panitua adat itu dikumpulkan untuk bisa berembuk mereka menyiapkan sebuah tempat. Akhirnya ketua adat setuju, jadi menyiapkan sebuah tempat pemukiman yang dimana letaknya jauh dari masyarakat rame, terdapat sumber air, dan itulah dikatakan tempat itu dinamakan Lausimomo. Seperti itulah bentuk pelayanan yang dipersiapkan oleh Netherlands Zending Genootschap melalui pendeta Vandenberg itu untuk memberikan kesehatan melalui firman Tuhan kasih kepada masyarakat Karo. Para misionaris memberikan harapan dan kasih kepada mereka yang paling rentan dan terpinggirkan. Dengan mendirikan klinik dan membangun gereja, mereka tidak hanya memberikan pengobatan, tetapi juga harapan akan kehidupan baru.
pada 9 September 1907 dalam kebaktian dia datang pembaptisan kepada 300 orang penderita kusta. Itu. Jadi kesaksian mereka mengatakan bahwa dengan menerima Injil, jiwa dan raga kami diselamatkan. Jangan kendor itu anak. Kita sebagai dokter itu tidak bisa hanya datang periksa pasien, tapi kita harus bisa memberikan anamnesa yang baik, memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat Karo, sehingga mereka tergerak seperti misi pelayanan Zending yang terdahulu, menjemput bola. Tidak bisa kita bergerak di tempat, tapi kita itu bisa memberikan pelayanan kasih keluar-luar, sehingga melalui talenta yang kita punya, masyarakat Karo bisa menjadi lebih sehat lagi tentunya. Yesus Kristus datang ke dunia dalam kerendahan dan kesederhanaan, menyentuh setiap hati dengan kasih-Nya. Para misionaris mengikuti jejaknya, mengorbankan segalanya untuk menyebarkan Injil. Dengan berdirinya gereja pertama di dataran tinggi Kabanjahe, mereka telah menanam benih iman di tanah Karo. Benih iman itu telah tumbuh, memicu kebangkitan rohani yang mendalam di tengah masyarakat Karo. Hari ini, sebagai pendeta muda, guru, bidan, dan dokter, kami berkumpul membawa bunga sebagai simbol penghormatan kepada para penginjil yang telah mengorbankan nyawa mereka demi suku Karo. Setiap doa yang kami panjatkan, setiap pelajaran yang kami ajarkan, dan setiap nyawa yang kami selamatkan adalah buah dari pengorbanan mereka. Saat ini kami berdiri di depan makam para penginjil. Kami ingin mereka tahu bahwa warisan kasih dan dedikasi mereka terus hidup dalam setiap langkah kami. Kami berjanji untuk meneruskan semangat dan menghargai setiap pengorbanan para penginjil demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Masyarakat Karo di Indonesia menjaga tradisi yang diwariskan dengan penuh hormat. Di tengah perjalanan hidup yang penuh tantangan, iman, pendidikan, dan pelayanan kesehatan menjadi pilar-pilar kokoh yang menopang kehidupan masyarakat Karo. Sebagai orang beriman, sebagai orang GBKP, kita juga harus mengabarkan Injil, meninggalkan zona nyaman kita, bergerak memberi diri kita demi kebaikan orang lain, demi semua umat manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui darah dan nafas Kristus. Dari sebuah desa kecil di Sumatera Utara, Injil berkembang dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada tahun 1441, sidang raya pertama gereja GBKP menjadi saksi penahbisan 2 pendeta pertama dari suku Karo. Saat ini, gereja GBKP berdiri sebagai lambang pengharapan dengan 500 pendeta yang memimpin 1.200 gereja. Lebih dari 70% orang Karo telah merasakan kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Dengan penuh harapan, berdoa agar cinta dan kasih Injil yang menyentuh suku Karo ini terus menyebar hingga ke ujung bumi. Bahwa benih Injil yang sudah ditanamkan
di Buluh Hawa. Benih Injil berkembang. Benih Injil dari Karo. Dari tempat inilah untuk memberitakan Injil. Benih Injil dari Karo sampai seluruh dunia. Sampai seluruh dunia. Untuk seluruh dunia. Salam Marturia, tetap berberita. Kita adalah benih gereja untuk seluruh dunia. Salam Marturia, tetap berberita. Lanai bokam ku togam Surah-suradu hatiku ku berdalam Endah aku oh Tuhan Ku alukan kiri seram Sempat tidur aku seku kemuliaan Sabar kau nade Sabar kau Bapa Tuhan mesin jaga ikam duana Keleng